Kadang, kecantikan yang berlebihan itu malah banyak menimbulkan masalah. Seperti legenda seorang putri di kerajaan Sanggar yang bernama Dai Lamina. Ia dibuang karena menjadi rebutan banyak pria. Malang nasib Dai Lamina, putri cantik dari kerajaan Sanggar. Legendanya, ia memiliki paras yang begitu cantik dan memiliki kulit yang bersih dan rambut yang sangat panjang. Saking cantiknya, banyak kerajaan tetangga yang ingin meminangnya. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk simak baik-baik videonya. Di kerajaan Sanggar, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dai Lamina. Dai Lamina merupakan putri yang sangat cantik, berasal dari kerajaan Sanggar di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Aura kecantikannya tergambar dari julukannya Oharangaha Ninu Oinono. Maksudnya tenggorokannya bening sehingga makanan dan minuman yang ditelannya terlihat sangat jelas. Tiap hari sang putri mandi di Sori Sabu atau Sungai Sabu. Rupanya kesempatan sang putri saat pergi mandi dimanfaatkan oleh banyak pangeran yang ingin memperebutkannya. Sampai suatu ketika muncul tragedi perkelahian antara pangeran yang berusaha menatap wajah sang putri. Saat perkelahian itu pun berlangsung, ada satu pangeran yang berhasil terbunuh. Sang putri terpukul atas kejadian itu. Oleh orang tuanya, sang putri ini disembunyikan di sebuah tempat di lubung padi. Rupanya perang tanding antara pangeran masih tetap berlanjut. Mereka bahkan membuat kesepakatan bersama siapa yang menang maka akan mempersunting sang putri Dai Lamina. Sampai tiba-tiba ada seorang pangeran yang berhasil juara duel Sori Sabu. Dia datang menemui putri dan melamarnya. Raja dan permaisuri menerima pemuda itu dengan sangat baik, namun belum mengabulkan niatnya. Di saat bersamaan, berdatang pula pangeran dari Sebarang untuk melamar. Raja cukup sulit untuk menerima persoalan tersebut. Jika salah mengambil keputusan, maka akan berujung kepada peperangan yang bisa mengakibatkan sebuah kerajaan hancur berantakan. Untuk itu, raja bermusyawarah dengan anggota para istana. Pilihannya ternyata amat tragis. Dai Lamina harus dibuang ke tempat yang jauh dan sangat tinggi dari kerajaan. Dai Lamina harus dibuang jauh dari istana, yakni di Moti Lahalo, sebuah danau bekas letusan Gunung Tambora. Mengetahui itu, sang putri hanya menerima dengan pasrah. Dia berkata, demi kehormatan Raja Sanggar, dia siap mengorbankan diri. Mendengar tekad sang putri, seluruh penduduk istana menangis terharu. Ketika tiba waktunya, sang putri diantar ke tempat pembuangan. Ribuan rakyat mengiringinya dengan tarian dan nyanyian perpisahan Indeng Duan yang mendayung-dayung. Putri diusung oleh raja dan permaisuri untuk ke puncak Tambora. Mereka tiba di tengah hari di pantai Lahalo. Dai Lamina berdiri di atas batu yang tersusun 7. Dia memakai baju yang berwarna merah dan ungu. Saat itu, sang putri mengucapkan kata-kata perpisahan. Samenana dokore, tahun panahu di mendake ru'u, ainwali gomidoho, gaga wa asara abanahu, mohasi gagamu ambi watiwali, mohasi ambi muntika, watiwali nenti kaciamu, kacia punggahira eli selama ake, edera tua tengi mateni seraa, yang artinya, wahai seluruh rakyatku, biarlah aku yang mengalami nasib seperti ini, jangan lagi dialami oleh kalian. Kecantikan akan aku bawa semuanya. Seandainya kalian itu cantik tapi tidak kelihatan anggun, seandainya kalian anggun tapi tidak kelihatan cantik, semuanya itu biarkanlah aku yang bawa, dan berpegang teguhlah pada hikmah dan falsafah yang sudah memasyarakat, yakni norma yang baik adalah titah orang tua. Usai mengucapkan kata-kata tersebut, sang putri kemudian bersujud di hadapan kedua orang tuanya. Sang putri kemudian menuju peti dan masuk ke dalamnya. Terdengar tangis sang putri saat peti itu ditutup dan kemudian dihanyutkan ke Moti Lahalo. Peti itu semakin menjauh dan sayup-sayup tangis sang putri semakin perlahan menghilang. Sampai akhirnya peti tak nampak dari kejauhan.
Kemudian raja dan permaisuri kembali ke istana. Orang zaman dulu percaya bahwa Dai Lamina masih hidup secara gaib dan tinggal di satu kerajaan di puncak Tambora. Dia kerap muncul di saat tertentu dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Orang yang beruntung tadi bakalan dibawa ke kerajaan Sanggar Dai Lamina dan dikenalkan lingkungan kerajaan Sanggar 1-7 hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan ke kalian. Kalian juga bisa baca dan cari di Google. Di situ banyak sekali artikel-artikel yang bisa kalian baca. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan